Welcome to our channel. Belum lama ini, monarki Belanda mengumumkan seperti dalam tulisan yang dimuat NBC News ini, bangsawan dapat menikahi pasangan sesama jenis tanpa melepaskan hak mereka atas tahta. Hal ini dianggap sebagai suatu yang biasa, mengingat negeri kincir angin tersebut menjadi negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis sejak tahun 2001. Meski begitu, kabar ini jelas mengundang perhatian publik bukan saja di Belanda, tetapi juga di Eropa dan dunia. Kita jelas tahu, fenomena LGBTQ telah lama ada dan seringkali dilakukan secara ilegal dan sembunyi-sembunyi, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Eropa sendiri, LGBTQ memiliki ruang yang besar, tidak hanya oleh pejabat pemerintahnya, namun juga di kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan. Nah, kendati sulit memberikan label modern pada tokoh-tokoh dari masa lalu, faktanya, terdapat sejumlah pemimpin berpengaruh dunia di masa lalu yang berhasil melintasi batas-batas seksual dan gender. Beberapa dirayakan oleh rakyatnya, namun ada pula yang mendapat sentimen. Lantas, siapa sajakah penguasa dunia yang disebut-sebut LGBTQ tersebut? Berikut ini daftar yang telah Data Fakta susun, tentu hanya untuk kamu yang setia. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Raja Edward II. Raja Edward II, juga disebut Edward Carnarvon, merupakan Raja Inggris dari tahun 1307 hingga ia digulingkan pada Januari 1327. Meskipun ia adalah sosok dengan kemampuan terbatas, seperti dalam tulisan yang dimuat Encyclopedia Britannica, Edward II melakukan kampanye panjang untuk menegaskan otoritasnya atas baron yang kuat. Hanya saja, hubungannya intens dengan Piers Gaveston, salah satu bangsawan Inggris asal Gascon, menarik kemarahan banyak bangsawan lain dan membuat Raja Edward untuk mengusir kekasihnya lebih dari sekali. Dalam The Chronicle of the Civil Wars of Edward II, sejarawan George Huskin menggambarkan Edward II saat itu terpesona oleh Gaveston dari pertemuan pertama mereka pada 1297. Seperti diketahui, sifat seksual dan rasa suka sesama jenis Edward II telah disinggung dalam drama Christopher Marlowe tahun 1592, Edward II, dan dibahas lebih langsung dalam film oleh pembuat film aneh, Derek Jarman tahun 1991 dengan judul yang sama. Orang-orang di era tersebut bahkan mengklaim kedua pria ini sangat dekat, dengan beberapa orang menjuluki Gaveston sebagai raja kedua. Sementara menurut English Heritage yang mengelola monumen sejarah Inggris dijelaskan, tidak mungkin untuk mengetahui sifat pasti dari hubungan mereka, tetapi ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa itu merupakan hubungan romantis. Imbasnya, hubungan itu menjauhkan Edward dari istrinya, Isabella dari Prancis, dan sekutunya di istana. Sekembalinya dari pengasingan untuk ketiga kalinya pada 1311, Gaveston diburu dan dipenggal oleh sekelompok bangsawan, termasuk sepupu Edward, Thomas Earl of Lancaster. Pada 1326, Isabella dan calon kekasihnya, Roger Mortimer, merebut dan menggulingkan kekuasaan Raja Edward II. Ia pun meninggal di kastil Berkeley di Gloucestershire setahun kemudian. Raja James pertama. Masih dalam monarki Inggris, penguasa selanjutnya yang juga disebut-sebut LGBTQ adalah Raja James pertama, berkuasa sejak 1603 hingga kematiannya pada 1625. Sejarawan Michael B. Young dalam buku King James and the History of Homosexuality 2000 menuliskan, James I yang merupakan putra dari Mary, Ratu Skotlandia yang dikenal sebagai Raja James keempat dari Skotlandia, dan Raja James pertama dari Inggris, digambarkan sebagai tokoh homoseksual paling menonjol di awal zaman modern. Kendati telah menikah dengan Anne dari Denmark, seperti dikutip NBC News, James diperkirakan memiliki hubungan dengan beberapa pria istana, terutama George Villiers yang ia angkat sebagai Earl dan kemudian Duke of Buckingham. Daniel Smith dalam bukunya Love Letters of Kings and Queens menjelaskan bahwa yang mengejutkan, pasangan ini menunjukkan kasih sayang satu sama lain di depan umum, terlepas dari berbagai proklamasi James terhadap homoseksualitas. Yang menarik, penyair Prancis Théophile de Vieux menggambarkan lebih belak-belakan, sudah diketahui dengan baik bahwa Raja James is fuck of Duke of Buckingham. Menangkis klaim dan tuduhan homoseksualnya itu, James berdalih, Anda mungkin yakin bahwa saya mencintai Earl of Buckingham lebih dari siapapun. Dan saya berharap tidak menganggapnya sebagai aib, karena Yesus Kristus melakukan hal yang sama, dan karena itu saya tidak dapat disalahkan. Chris memilih John dan saya memilih John, begitulah katanya.
Friedrich Agung dari Prusia. Dikenal dengan gelar Friedrich II dari Prusia, merupakan penguasa dari dinasti Hohenzollern yang memerintah kerajaan Prusia antara 1740 sampai 1786. Selama hidupnya, raja yang satu ini dikenal luas sebagai seorang homoseksual dan berhenti hingga hampir 90 tahun setelah kematiannya. Dalam artikel NBC News menjelaskan, 2 tahun setelah kematian Friedrich, Dokter Istana, Johann Georg Ritter von Zimmermann menerbitkan sebuah buku di mana ia mati-matian mencoba untuk menghilangkan gosip tersebut. TCW Blenning dalam Frederick the Great, King of Prussia 2016 menulis bahwa Dr. Zimmermann mengklaim raja memiliki kelainan kecil pada penisnya yang membuatnya impoten. Dan alih-alih membocorkan rahasia itu, Frederick berpura-pura menjadi gay agar dia terus tampil jantan dan mampu melakukan hubungan seksual meskipun dengan laki-laki, tulis Blenning. Kecenderungan seksual Frederick terlihat di usia muda, di mana sebagai putra mahkota berusia 16 tahun, ia ketahuan berselingkuh dengan seorang pria berusia 17 tahun. Ayah Frederick II, Raja Frederick William, membenci apa yang terjadi pada anaknya itu. Frederick mencoba melarikan diri dengan kekasih lain yang dikabarkan bernama Hans Hermann von Katt, tetapi pasangan itu tertangkap. Von Katt dieksekusi di hadapan Frederick sembari berteriak, "Aku mati untukmu dengan sukacita di hatiku," sebelum dipenggal. Putri Isabella. Diketahui, Putri Isabella merupakan putri Infante Felipe dari Spanyol, Adipati Parma dan istrinya, Louis Elizabeth, putri sulung Louis ke-15 dari Prancis. Menikah dengan Archduke Joseph dari Austria, Isabella dikabarkan justru jatuh cinta dengan saudara perempuan suaminya, Archduchess Maria Cristina yang dikenal sebagai Mimi. Melansir laman NBC News, Isabella menghabiskan seluruh waktunya di Istana Wina dengan Mimi, bukan dengan suaminya. Keduanya bahkan sering bertukar ratusan surat. Alhasil, hubungan tersebut menjadi sumber konflik yang hebat bagi Isabella, lantaran itu berarti mengkhianati tugasnya sebagai istri seorang pangeran. Lebih penting lagi, Isabella menyadari itu adalah cinta terbesar dalam hidupnya, tetapi ia tahu bahwa bagi Mimi, itu lebih merupakan kegairahan di masa muda. Sang putri meninggal saat melahirkan pada 1763, saat usianya baru menginjak 21 tahun. Adipati Agung Ludwig. Sebagai adik dari Kaisar Austria Franz Joseph I, Adipati Agung Ludwig adalah bangsawan yang juga diketahui seorang homoseksual. Hal itu membuat ia dibuang dari Wina selama sisa hidup sang kaisar, kakaknya sendiri. Dalam laporan The Chicago Tribune pada 1906 tertulis, dia juga dipaksa untuk mengundurkan diri dari patronasenya dan sebagian besar stafnya telah dipindahkan ke posisi lain hingga hampir dikucilkan dari masyarakat. Meski orang Wina sangat toleran terhadap skandal di kalangan kekaisaran dan aristokrat, perilaku Ludwig terlalu berat untuk diterima. Archduke menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan di Istana Kleisheim dekat Salzburg dan meninggal pada usia 76 tahun pada tahun 1919, 3 tahun setelah kematian saudaranya, Franz Ferdinand, dan 1 tahun setelah Kekaisaran Austro-Hungaria dibubarkan pasca Perang Dunia Pertama. Raja Umberto II. Usai kejatuhan Benito Mussolini, ayah Umberto, Raja Victor Emmanuel II, dipandang sebagai simpatisan fasisisme. Di bawah tekanan dari pasukan sekutu, ia turun tahta demi putranya yang terbuang, Umberto, pada 1943. Umberto menikah dengan Ratu Marie Jose dari Belgia dan memiliki 4 anak. Tapi Orva, polisi rahasia Mussolini, telah menyimpan berkas tentang kekasih pria Umberto yang dilaporkan termasuk pembuat film terkenal Luchino Visconti, petinju Primo Carnera, dan aktor Prancis Jean Marais. Dalam buku Who's Who in Gay and Lesbian History, From Antiquity to the Mid-20th mengemukakan, seorang mantan teman kencannya mengatakan ketika Umberto masih seorang letnan muda di Turin, sang pangeran terus-menerus merayunya, memberinya pemantik rokok perak dengan tulisan di Medici yang artinya katakan ya padaku. Sejumlah kritikus mencela Umberto sebagai pemimpin yang bodoh, dangkal, dan miskin. Pada waktu ia diangkat menjadi bupati, Umberto disingkirkan oleh pers fasis dalam upaya untuk mendiskreditkannya. Itu berhasil setelah hanya 34 hari, publik memilih untuk menghapuskan monarki Italia. Berpisah dari istrinya pada tahun 1946, Umberto menjalani sisa hidupnya di pengasingan. Ia meninggal di Jenewa pada usia 78 tahun. Itulah sejumlah penguasa monarki di Eropa yang disebut-sebut LGBTQ dalam sejarah dunia. Gimana nih menurut kalian?